Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam acara pengajian online ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Imam Baihaqi selaku Jenderal Manajer Dompet Duafa yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak telah memberikan sarana kepada kami untuk tetap bisa mengikuti pengajian rutin meskipun melalui online. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ferry Hermansyah yang dimuliakan Allah, selamat bergabung dengan kami di kajian Madrasah Perantau Online untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada kami. Yang saya hormati Ukhtifillah semuanya, semoga masih tetap semangat dan istiqomah dalam mengikuti kajian Madrasah Perantau Online. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acaranya pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan ayat suci Al-Quran, sosialisasi media dari Hongkong, keempat mauidhah hasanah, kelima tanya jawab, dan keenam doa penutup. Baiklah, bismillah sekalian untuk bersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah tadi kita akan mengikhlaskannya kita sehingga dimudahkan untuk menerima tausiah dan nasihat dari Ustaz. Dilanjutkan acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mbak Winda dari Majelis Al-Muhajirah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma yanfa'un nas wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas sama
والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang mendengarkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga, yaitu sosialisasi media di Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube di Hongkong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Sobat Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube PT Hongkong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan di Hongkong. Baiklah, aktivitas sekalian, sekarang kita masuk ke acara keempat, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Ustadz Sofet, Mam. Oleh Bapak Ustadz, kok hilang, Pak? Bapak Ustadz itu di sini. Udah ngomong gitu, hilang loh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ferry Hermansyah. Kepada beliau kami tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Mustafa al-Mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Imam Baihaqi, kemudian MC dan Al-Qari'ah yang telah membacakan tilawah Al-Quran, jamaah Dompet Du'afa Hong Kong, Alhamdulillah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pripun kabare ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, sehat semuanya, kumaha damang sadayana? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan yang mana tidak diberikan kepada orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini, kemudian kepada orang-orang yang saat ini mungkin sedang berbaring di rumah sakit. Maka kesehatan dan kesempatan ini begitu berharga baginya. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang sakit, saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, para jamaah Dompet Du'afa Hong Kong ataupun siapapun kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah berikan kesabaran, dan Allah berikan kafarah, artinya menjadikan sakitnya itu adalah sebagai kafarah ya bagi dirinya, sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga tetap istiqomah untuk mengikuti kajian ya, Dompet Du'afa ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah di Hong Kong yang insya Allah tetap semangat ya, walaupun saat ini kalau di sini sangat terik sekali, sangat panas sekali. Kalau di Hong Kong, di sana panas atau tidak ini? Sama ya? Sama Ustaz, panas. Ya, ya lagi sama-sama panas. Ya. Mudah-mudahan dengan suasana yang panas ini hati kita tetap adem. Ya, hati kita tetap tenang, hati kita tetap bahagia menjalani segala aktivitas yang kita jalani. Ya. Karena memang kunci dari kita menjalani hidup ini adalah menghadapi kehidupan ini dengan senyuman, dengan kebahagiaan. Ya. Tanpa itu semuanya, hidup kita akan kesulitan, kesusahan. Hidup kita akan sulit ya, tanpa kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan, ya, yaitu dengan berbahagia. Karena bahagia ini simple sebenarnya, ya, tidak mesti kita punya uang yang banyak, tidak mesti kita punya harta benda yang berlimpah, tetapi hati kita saja tenang, hati kita senang, bahagia, ya, dengan berzikir,
dengan mengikuti pengajian ini, insya Allah ya itulah yang akan kita dapatkan ya di dunia dan di akhirat, ya, yaitu kebahagiaan hasanah ya yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Jadi kebaikan, semuanya kebahagiaan, kebaikan. Insya Allah pada kesempatan hari ini izinkan saya akan membahas salah satu hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-21, yaitu tentang masalah istiqamah ya. Jamaah di Hong Kong, istiqamah ini dari kata istiqamah yastaqim. Istiqamah ya. Artinya istiqamah ini senantiasa lurus. Istiqamah ini artinya secara bahasa juga dari kata apa? Istiqamah yastaqimu ya, selalu tegak, selalu lurus ya. Karena dari asal katanya qama yaqumu, berdiri. Ya. Jadi istiqamah itu sebenarnya dia berdiri tegak, berdiri untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Dia senantiasa lurus hidupnya di jalan Allah, di jalan sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Maka dalam surat Al-Fatihah kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi orang-orang yang istiqomah ini orangnya yang lurus dalam artian orang-orang yang senantiasa dia continue dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi secara bahasa demikian. Ya. Dan orang-orang istiqomah ini ya, adalah orang-orang yang dia berkata ya, dalam Al-Quran disebutkan ya, surat Fussilat ayat 30 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah. Jadi orang-orang istiqomah itu yang Rabbunallah ya, yang mengatakan Rabbuna ya, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Artinya iman, dia beriman. Rabbunallah summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah itu senantiasa dia menjalankan ya, ketaatan kepada Allah ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka dia akan diturunkan kepadanya tatanazzalu. Ini tatanazzalu ini dalam bahasa Arab ya terus menerus. Jadi ibu-ibu jamaah di Hong Kong, kalau orang yang istiqomah itu senantiasa terilhami ya, senantiasa dibarengi oleh malaikat. Kenapa? Tatanazzalu, senantiasa turun malaikat itu mendoakan orang-orang yang istiqomah, yang selalu taat. Apalagi mungkin di siang-siang ini banyak yang bekerja, banyak yang mungkin tidak bisa hadir ya, tetapi alhamdulillah jamaah di Hong Kong ini ya untuk hadir ya. Nah, insya Allah akan senantiasa dilindungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Tetapi malaikat, la takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Ya, wa abshiru. Ya. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Abshir itu artinya berikan gembira kepada mereka ya, bil jannah ya, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Di surat Fussilat ayat 30. Nah, dalam hadis ya Arba'in Nawawiyah ini disebutkan ya, bunyi hadisnya Abi Amr. Ya, dari Abi Amr ya, Abi Waqil Abi, dikatakan juga dari Abi Amr. Teruslah. Ya. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ya. Kemudian qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami
la aqul qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Yang artinya an Amri waqila an Abi Amrin waqila Abi Amrah, ya, dari Abi Amr, dan dikatakan ada yang mengatakan Abi Amrah sebutannya, ya, Sufyan bin Abdullah, ya, semoga Allah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ya. Qultu ya Rasulullah, ya, dia berkata, ya, atau aku berkata di sini, qultu ya Rasulullah, artinya qultu di sini Abi Amr, ya, dia berkata, qultu, aku berkata, kata Amr, ya, Abi Amr, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, kulli fil Islam, katakanlah untukku, ya, tentang agama Islam, qaulan, perkataan, ya, la as'alu anhu, yang mana tidak akan aku bertanya, ya, tentangnya, ahadan, seorang pun, ghairaka, selain dirimu. Artinya dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya Rasulullah itu menasehatinya, memberitahukannya, ya, segala sesuatu yang penting tentang Islam, ya, sehingga dia tidak perlu bertanya kepada seorang pun hal yang penting. Rasulullah kemudian menjawab, ya, ketika menanya tentang segala sesuatu yang menurut dia penting dalam masalah Rasulullah bersabda, Rasulullah menjawab pertanyaan Nabi Amr ini, ya, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, penjelasan hadis ini, ya, bahwasanya ketika masalah Islam, syariat, syariat ini adalah aturan, syariat ini adalah ada syariat Yang dimatikan dulu speaknya. yang suaranya muncul, ya. Nah, syariah ini ada akidah, ada syariah, ada akhlak dari Islam. Ada syariah, ada akidah, ada akhlak. Itu bagian dalam agama Islam. Nah, dan syariah ini, ya, ada yang namanya ibadah, ada muamalah. Ada yang disebut juga fiqhul ibadah, fiqhul muamalah. Artinya syariat Islam, aturan Islam itu tidak lepas dari ibadah, kemudian muamalah. Ya. Jadi tidak akan lepas dari dua hal itu. Ya, maka dibagi menjadi fiqhul ibadah, kemudian fiqhul muamalah. Ya, fikih ibadah, ibadah ini ya sholat, zakat, puasa, ya, yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muamalah, artinya adalah yang berhubungan dengan sesama manusia, ya, muamalah ini, ya, muamalah ma'anas. Maka semua aturan itu terangkum dalam
syariat. Dan Abi Amr ini bertanya kepada Rasulullah, sebenarnya inti dari ajaran agama Islam ini apa? Ya. Ya, Abi Amr ini menanyakan kepada Rasulullah sesuatu nasihat tentang agama Islam ini. Maka Rasulullah bersabda, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Ya. Jadi aku beriman kepada Allah, artinya keimanan yang paling penting akidah. Ya. Tsumastaqim. Kemudian istiqamah. Ya. Istiqamah ini sebenarnya bagian dari ketakwa. Karena orang-orang yang istiqamah berarti dia orang-orang yang bertakwa. Ya. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya. Artinya menjauhi segala perintah, menjauhi segala larangan Allah, kemudian mengerjakan segala perintah Allah. Ya, imtisalu awamirillah, mengerjakan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang istiqomah berarti dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka sebenarnya iman dan takwa inilah sebenarnya inti dari ajaran Islam, ya, dalam hadis ini. Ya. Kemudian jamaah di Hong Kong, al-iman, makna iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, ya, wal iqraru bil lisan, ya, wal af'alu bil arkan. Ya. Keimanan yang tadi Rasulullah nasihatkan kepada kita semuanya. Jadi walaupun Rasulullah berbicara kepada Abi Amr, sebenarnya ini nasihat bagi kita semuanya, ya, supaya kita apa? Menjaga keimanan kita, ya. Nah, apalagi di masa-masa sulit pandemi ini, banyak orang yang kehilangan imannya. Banyak orang-orang yang imannya turun, ya, karena cobaan pandemi ini. Apa itu yang menyebabkan iman turun? Ya, yaitu kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Di jemaah sekalian, iman bertambah karena kita taat, dan iman berkurang karena kita maksiat. Bahkan ada orang yang hilang imannya, ada yang murtad. Pandemi sulit sehingga apa? Dia masuk agama lain, ya, atau murtad, hilang iman. Bahkan ada juga yang hilang imannya ketika dia bermaksiat, berzina. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ini godaan setan, ya, yang terkutuk, ya. Supaya apa? Keimanan kita, ya, itu senantiasa turun, maka setan selalu menggoda kita. Ibu-ibu, kira-kira setannya di Hong Kong sama di Indonesia sama enggak? Setannya Hong Kong dengan setannya Indonesia sama enggak? Beda, ya? Nah, beda. Ya. Setannya Hong Kong dolar, Ustaz. Oh, setannya Hong Kong dolar, ya. Ya, kalau dolarnya itu, ya, kemudian kita dapatkan dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka insya Allah akan berkah. Tetapi sebaliknya, ibu-ibu, hati-hati kalau misalkan kita dapat dolar Hong Kong ini dengan na'udzubillah, ya, dengan menjual diri kita, ya, na'udzubillah min dzalik, maka apa? Tidak akan berkah, ya. Bahkan bisa jadi mungkin tidak berkahnya anak kita jadi nakal, susah diatur, ataupun suami selingkuh, kawin lagi, mungkin banyak cerita seperti itu, ya. Ya. Maka harus bertobat, ya. Banyak kasus, saya kira, ya, di Hong Kong ini yang menguji keimanan kita, ya. Jadi keimanan kita itu sebenarnya diuji kalau kita
jauh dari keluarga. Ketika kita sendiri, maka keimanan kita diuji. Ya, apalagi kalau berdua dengan yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah setan. Ya. Maka dalam hadis arba'in ini Rasulullah betul-betul ya menasihatkan kepada Abi Amr, kepada umatnya, kepada para sahabatnya, amantu billah, kul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Ya. Jadi keimanan ini harus kita jaga. Jangan sampai ya kita pergi ke berbagai tempat, berbagai negara, kemudian iman kita luntur, hilang. Ya, nauzubillahi min dzalik. Mungkin ada kasus ketika di rumah majikan buka kerudung, ya. Nah, ini belum istiqomah. Ya. Mungkin kalau majikannya ya baik, insya Allah bisa ya kita musyawarahkan, kita sampaikan dengan cara yang baik, ya. Ataupun misalkan kerudungnya ya apa saja ya, ibu-ibu biasanya banyak pinter ya untuk mencari alasan supaya majikannya senang, ya. Nah, untuk menjaga kita tetap istiqomah. Jika bekerja kita menjaga aurat kita, tetap berkerudung, ya. Ya, menjaga diri kita, kehormatan kita, ya. Karena betul-betul saya sangat salut kepada jamaah ibu-ibu semuanya, mbak-mbak ya, yang masih muda juga banyak ya, yang sudah rela meninggalkan tanah air menjadi pahlawan ya, devisa negara ini, pahlawan keluarga, ya. Tetapi apa? Kita harus betul-betul menjaga amanah itu. Sebagai pahlawan tentu apa? Harus menjaga kehormatan dan martabat seorang pahlawan. Ya. Di pundak-pundak jamaah sekalian, ibu-ibu ini betul-betul ada amanah. Keluarga sangat percaya ibu-ibu sekalian bisa menjaga kehormatan, menjaga amanah, menjaga keimanan, supaya Pak jangan sampai ketika kita di negara orang ternyata iman kita berkurang bahkan hilang, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? La yu'minu zani hina yazni. Tidak akan beriman seseorang ya, tidak beriman dia ketika dia berzina, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini keimanan itu terus diuji sampai ya akhir hayat kita, sampai sakaratul maut. Itu godaan setan luar biasa. Ya. Jadi semenjak lahir saja ada namanya setan as-sibyan, ya. Itu selalu menggoda anak kecil. Maka apa? Ada yang disunahkan untuk berazan. Ada juga yang hanya berzikir dan tidak disunahkan untuk berazan. Ini tergantung khilafiyah ya, orang ada yang menggunakan pendapat ini berbeda-beda. Ya, tetapi ala kulli hal ya, ketika anak itu lahir ke dunia ini pasti apa? Digoda oleh setan. Maka harus minimal berzikir, azan boleh dan lain sebagainya ya. Walaupun ada beberapa khilafiyah ataupun perbedaan pendapat, tidak jadi masalah ya. Selama kita punya dalilnya. Nah, ketika akhir hayat pun keimanan kita diuji, ya. Akhir hayat pun kita diuji, ya. Bahkan godaannya adalah dengan orang-orang yang kita cintai, ya. Supaya lupa untuk menyebut nama Allah, supaya lupa untuk apa? Berzikir kepada Allah. Maka dimanapun dan kapanpun kita harus senantiasa berzikir, senantiasa menjaga kesucian diri, yaitu dengan berwudu, menjaga wudu. Ya. Nah, kalau orang yang sering menjaga wudunya, pasti apa? Dia akan berhati-hati, ya, tidak mau disentuh oleh orang-orang yang bukan mahramnya, ya, atau tersentuh dan lain sebagainya. Ya.
Nah, keimanan ini adalah hal yang paling penting dalam hadis ini. Hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-21. Ya. Qul amantu billah. Kenapa? Kok tidak billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi? Ya. Hadis itu kok kepada Allah saja. Karena otomatis ya, amantu billah, ketika dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat, dia akan percaya kepada firman Allah, kepada utusan Allah. Ya. Malaikatnya juga demikian. Jadi memang kalau dikatakan para ulama, ya, Rasulullah itu ya berkata itu jawami'ul kalim. Ya. Beliau berkata sesuatu ringkas tetapi padat. Ya. Syarat akan makna yang sangat dalam dan luas. Itu jawami'ul kalim, ya. Ataupun jami' dan mani', ya. Jadi perkataan Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan tidaklah dia berkata ya menurut hawa nafsunya, tetapi menurut wahyu ya, yang Allah berikan, yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Nah, ini keimanan itu paling penting, ya. Karena inilah juga kunci kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau kita beriman, menjaga keimanan kita dimanapun kita berada, maka kita akan ingat kepada Allah. Maka kita akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian summastaqim ya dalam hadis itu. Kalau summastaqamu dalam Al-Qur'an ya. Summastaqim kemudian istiqamah ya. Ya. Jadi kalau istaqim itu untuk satu orang dalam artian mufrad ya dalam bahasa Arab. Summastaqim kemudian istiqamahlah kamu. Kalau summastaqamu kemudian mereka beristiqamah, itu istaqamu itu artinya mereka. Kalau istaqim jadi kamu ya. Summastaqim kemudian istiqamahlah. Nah, kata istiqamah tadi sudah dijelaskan dari kata istaqamah yastaqimu. Kenapa kita harus istiqamah? Ya. Setelah beriman, kenapa harus istiqamah? Karena banyak sekali orang yang dia Muslim, kemudian dia beriman, yang tadinya tidak percaya kepada agama Islam, ya, kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia beriman, itu hanya perkataan saja. Nah, istiqomah ini tidak cukup untuk mengatakan dia seorang yang istiqomah kalau dia tidak beramal soleh. Jadi istiqomah itu jamaah sekalian syarat akan amal soleh. Jadi nonsen kalau orang-orang itu disebut istiqomah tanpa ada amal soleh. Amal soleh itu apa? Yaitu ya segala sesuatu yang kita perbuat, ya kebaikan, segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalani, itu amal soleh. Ya. Nah, istiqomah ini paling sulit, apalagi kalau ya kita tidak tahu ilmunya. Ya. Istiqomah itu paling sulit, apalagi kalau kita juga tidak melatih diri kita untuk senantiasa istiqomah. Ya. Nah, ada beberapa faedah hadis dalam hadis ke-21 ini. Yang pertama adalah bahwasanya dalam hadis itu Abi Amr ya, dia bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya. Dan ini menandakan bahwasanya para sahabat itu sangat penasaran, para sahabat itu sangat semangat untuk mencari ilmu. Ya. Apalagi ini yang jauh dari Indonesia, ya, lagi di Hongkong ataupun dimanapun berada, ya.
Itu perlu yang namanya siraman rohani, tausiah. Kenapa? Untuk menenangkan hati kita, pikiran kita. Karena banyak orang yang tidak istiqomah karena lingkungan yang ya. Maka apa? Supaya istiqomah, kita harus melihat konteks hadis ini. Sahabat senantiasa semangat untuk bertanya kepada Rasulullah. Berarti itu bertanya ini adalah membuka ilmu. Ya. Jadi pertanyaan ini membuka jalan untuk pemahaman. Kalau sudah paham, maka apa? Akan menjadikan pengamalan. Ya. Jadi pertanyaan itu akan paham, pemahaman, kemudian pengamalan. Ya. Maka istiqomah ini perlu adanya pengamalan. Ya. Kenapa? Orang beriman tidak akan beriman, ya, tidak dikatakan beriman kalau dia tidak beramal soleh. Ya, hanya percaya saja. Kenapa tadi pengertian al-iman at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati, kemudian al-iqraru bil lisan, dengan perkataan dia ucapkan saya beriman. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ini persaksian. Berarti al-iqraru bil lisan. Wal af'alu bil arkan, yaitu berbuat dengan segala arkan ini, al-jawarih, ya, artinya tubuh kita, badan kita. Artinya dengan fisik kita, ya. Kalau kita beriman, otomatis orang beriman dia menjaga kehormatannya, senantiasa istiqamah, ya, menjaga dirinya, auratnya, senantiasa istiqamah supaya tidak terjerumus kepada pergaulan yang bebas. Ya, saya pernah bahkan berkali-kali ya nonton juga ya beberapa tausiah ustadz-ustadz. Kemarin saya lihat Ustadz Das'ad Latif ya, luar biasa sekali yang apa namanya, salah satunya ya di Korea juga ada ya, dan lain sebagainya ya, Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa? Mereka juga sama, satu visi dan misi supaya kita ini tetap menjaga keimanan ya dimanapun kita berada, serta istiqomah. Itu saja sebenarnya pesan mereka, para dai, para penceramah itu ya menjaga keimanan saja, yaitu dengan apa? Yaitu ya senantiasa kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian istiqomah, continue, senantiasa konsisten ya menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang paling penting. Ya. Kemudian, nah, ada tips bagaimana supaya kita bisa tetap istiqomah ya jamaah jadi sekalian. Ya. Ini masih semangat ini. Ya, tetap semangat ya. Semangat Ustaz. Nah, ya. Semangat Ustaz. Kita sholawat dulu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalna bismillah. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli ya Allah. Go ibu-ibu, kita selawat dulu biar tidak terlalu jenuh ya. Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Wassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahid
filillah bi'alil badri ya Allah. Jadi sholawat ini senantiasa juga menenangkan, menenteramkan hati kita. Dan bahkan ada yang dikatakan segala hajat kita terlaksana. Kenapa? Berkah dari sholawat. Artinya bersolawat memang ya, sesuatu yang diharuskan. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang NU yang Muhammadiyah tetap sholawat. Kalau Muhammadiyah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Kalau NU lebih banyak variasinya. Ya. Siapapun umat Islam senang untuk bersolawat ya, walaupun berbeda-beda ya. Maka kembali lagi kita kajian tadi hadis Nawawi ini. Hadis ini sangat simpel ibu-ibu ya. Hadis ini sangat singkat tetapi tadi jawami'ul kalim, mengandung makna yang sangat dalam ya. Nah, supaya kita tetap istiqomah ada beberapa tips ya. Ada beberapa cara supaya tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Apa saja itu? Yang pertama adalah an-niyatu wal azm. Ya. Yang pertama adalah niat dan azam. Ya. Niat dan azam ini adalah ya sesuatu ya yang kita niatkan ya karena Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita tetap istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah. Ya, niat ini adalah yang timbul dari hati kita supaya kita bisa berubah. Kira-kira ibu-ibu kalau sudah dari Hong Kong kemudian pulang ke Indonesia ya, itu kalau tidak ada perubahan, kira-kira keluarga kita itu senang atau tidak? Ya. Ini kok anak sudah dari Hong Kong pulang ke kampung halaman, kemudian tidak ada perubahan. Ya. Tetapi ketika misalkan ada perubahan yang tadinya mungkin sholatnya ya istilahnya belang bentong kalau bahasa Sunda ya, atau jarang-jarang ya, yang tadinya sholat tahajudnya, sholat duhanya ya belum istiqomah, dia pulang ke rumah ternyata apa dilihat oleh keluarganya ya semakin rajin ya. Nah ini berarti orang-orang yang istiqomah ya, orang-orang yang berubah, orang-orang yang mempunyai niat, yang mempunyai azam, tekad yang bulat supaya dia berubah ya. Orang-orang yang hijrah karena Allah. Hijrah ini artinya adalah orang-orang yang dia berpindah dari keburukan menjadi kebaikan. Ya, orang-orang yang dulu itu adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita tanamkan dalam hati kita ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka dalam sholat, dalam puasa itu termasuk rukun ya, termasuk sesuatu yang wajib berniat. Begitu pula istiqomah ini harus kita niatkan karena orang-orang yang istiqomah itu mempunyai niat yang bersih, niat yang suci, yang murni. Ya, supaya apa? Supaya dia jangan sampai ya, goyah hatinya. Ya. Ini niat wal azam. Ya. Yang pertama adalah niat dan azam. Kalau azam ini tekad yang bulat. Pokoknya nanti setelah pengajian ini saya harus baca Quran sehari minimal 1 halaman. Syukur-syukur bisa 1 juz. Ya. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih ada kesempatan. Karena ibu-ibu semuanya
beberapa saudara kita, tetangga kita mungkin banyak yang sudah meninggalkan dunia karena COVID-19 ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Ya. Banyak teman saya juga dari Mesir, itu ada yang ketika beliau hamil, melahirkan dalam keadaan COVID, ya, anaknya selamat, ibunya yang tidak selamat. Ya, itu teman seangkatan saya di Mesir. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya, mengapa? Kita itu tidak akan lepas dari namanya ajal. Ya, kapanpun ajal itu selalu berada di sekitar kita. Kita tidak tahu kapan ajal kita dijemput. Ya, maka kita harus punya niat yang baik karena niat baik itu sudah dicatat oleh malaikat. Nah, kira-kira ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, jamaah sekalian, ya, siap untuk istiqomah, ya, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siap ya? Insyaallah. Nah, niat ya, insyaallah. Maka dimanapun kita, kapanpun kita ya berada, ya, kapanpun kita melakukan segala sesuatu, ya, kita niatkan ya sesuatu perbuatan itu karena Allah. Jangan sampai Allah murka karena perbuatan kita, ya. Karena pasti apa? Fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, orang yang berbuat keburukan maka akan mendapatkan keburukan pula. Ya, orang yang zalim dia pasti akan dizalimi. Ya. Orang yang dia menganiaya orang lain pasti dia akan dianiaya orang lain. Ya. Kalau tidak ya Allah yang menganiayanya. Artinya apa? Sesuatu yang kepastian, ya. Hukum Allah, sunatullahnya begitu. Jadi kalau kita baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan baik. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita istiqomah adalah senantiasa kita mujalasatu as-salihah. Ya. Kita senantiasa bermujalasah, bergaul, bermuamalah as-salihah. Ya, kita bermuamalah dengan pergaulan yang salihah. Nah, kira-kira ibu-ibu, saudariku sekalian, ketika seseorang berada di lingkungan yang buruk, tiba-tiba ibu-ibu ataupun saudariku, ya, ada lingkungan itu buruk, kemudian kita masuk ke dalam lingkungan itu, di mana orang itu tidak berkerudung, lingkungan itu tidak berkerudung, bahkan memakai pakaian yang seksi, kita tiba-tiba berkerudung datang ke lingkungan itu. Ya, kita tinggal di lingkungan itu. Kira-kira sedikit atau besar terpengaruh tidak? Pasti terpengaruh. Ya. Teman kita sukanya menipu, teman kita sukanya berbohong, teman kita sukanya zalim, aniaya dan lain sebagainya. Ya, ada yang selingkuh dan lain sebagainya. Kalau kita bergaul dengan teman seperti itu, kira-kira sedikit atau besar terpengaruh atau tidak? Pasti terpengaruh. Teman kita soleh, soleha, teman kita dermawan, teman kita baik hati, teman kita murah senyum, teman kita selalu tenang dalam menghadapi hidup. Ya, kira-kira terpengaruh nggak, ibu-ibu? Ya, dengan orang-orang yang seperti itu, dengan orang-orang yang baik seperti itu, pasti semuanya akan saling mempengaruhi. Ya. Maka kalau kita di lingkungan yang salih, lingkungan yang baik, maka insya Allah kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lingkungan kita salih, maka insya Allah kita pun akan ikut salih. Ya. Lingkungan salihah, maka kita pun akan ikut salihah. Ya. Bi'ah salihah. Kemudian yang ketiga, ya,
selain lingkungan yang salihah ataupun yang salih, ya, hendaklah kita senantiasa hudurul majlis al-ilm, ya. Yang ketiga adalah supaya tetap istiqomah menghadiri segala macam kajian Islam, ya. Artinya tetap selektif juga ya, karena sekarang ini banyak kajian-kajian yang mungkin di media sosial, ibu-ibu, ya, kita lihat ada yang senantiasa mengumbar ataupun apa istilahnya, senantiasa mengajarkan kebencian kepada orang lain dan lain sebagainya. Maka kita dengarkan tausiah ceramah yang itu menenangkan hati kita, ya. Jangan sampai kita tiba-tiba setelah mendengarkan tausiah kok malah benci, ya. Malah apa? Orang itu menjadi introvert, ya, menyendiri. Nah, ini jangan sampai. Ya, kita terus bermuamalah, tetapi muamalah yang salihah. Nah, itu. Dan yang terakhir, ya, sebelum nanti kita ada tanya jawab, ya, ya. Ketiga tadi rajin senantiasa hadir dalam majlisul ilm, ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah senantiasa ad-du'a, ya. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa ini itu membukakan segala pintu yang tertutup. Doa ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba mungkin ibu-ibu dulu tidak terbayang, kok saya bisa pergi ke Hong Kong, ya. Kok saya bisa kerja di luar negeri, gitu ya. Dapat dolar Hong Kong tadi kan katanya, dapat apa? Dolar Hong Kong ujiannya, ya. Nah, itu suatu anugerah dari Allah. Tetapi jangan sampai kita terlena dengan yang namanya ya lingkungan yang bebas. Ya. Alhamdulillah, Dompet Doa Hong Kong ini senantiasa mengadakan kajian. Itu sebenarnya sebagai pengingat untuk kita semuanya supaya kita tetap istiqomah. Maka kita harus berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang sangat baik bagi orang-orang yang mau istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana, wahai Rabbku, ya Allah, ya Tuhanku, ya. La tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan atau kemaksiatan. Ba'da idh hadaitana, ya, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, ya. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami min ladunka, di sisimu, rahmatan, artinya kasih sayang, karena semua itu itu semuanya mendapat kasih sayang Allah. Maka kita memohon kepada Allah rahmah, min ladunka rahmah, ya. Betul. Rabbana hab lana min ladunka, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah, ya, Tuhan yang Maha Pemberi karunia, ya. Innaka antal wahhab. Nah, ini kita bacakan doa sama-sama, ya, nanti di akhir insyaallah. Itu 3-4 hal yang perlu kita amalkan supaya tetap istiqomah, ya, tetap kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, yang pertama apa? An-niyah wal azam, ya. An-niyah wal azam ini niat, karena innamal amalu bin niat, segala sesuatu tergantung niatnya, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi
Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya ini, ya. Menjaga niat ini penting. Pokoknya niatnya baik, ya. Apapun yang kita lakukan, niati dengan niat yang baik. Ikuti pengajian, niat yang baik supaya kita tetap menjadi orang yang beriman, yang istiqomah, senantiasa soleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa mujalasah as-salihah, bi'ah as-salihah. Senantiasa kita bergaul dengan pergaulan yang saleh. Karena menjaga pergaulan ini penting. Kalaupun misalkan ternyata pergaulan kita buruk, kita harus merubah, ya, pergaulan itu yang tadinya buruk menjadi baik. Yang tadinya thalih menjadi salih. Ya, itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga adalah hudurul majlis al-ilm, yaitu senantiasa menghadiri majlis ilmi, ya, mau online ataupun offline, kita harus hadir. Kenapa? Itu yang akan menambah ilmu kita, wawasan kita, menjaga keistiqomahan keimanan kita. Ya. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah doa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap istiqamah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan ini yang kita harapkan di akhir hayat kita, kita dalam keadaan berislam, kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja mungkin ibu-ibu sekalian, jamaah dompet duafa Hongkong, ya, yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab, boleh, ya. Kita tutup dulu dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi Mauidhah Hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Ferry Firmansyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Bagi ukti bila yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Monggo yang mau tanya, silakan. Monggo Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, maaf tadi yang istiqomah yang niat yang nomor 2 itu apa ya Ustadz? Tadi kan nomor 1 itu kan niat dan azam, nomor 3 kan menghadiri majelis ilmu, nomor 4 kan doa. Yang tadi nomor 2-nya apa Ustadz? Saya belum kecatat. Mujalasah bi'ah salihah. Artinya mujalasah itu bermuamalah dalam lingkungan yang salihah. Lingkungan yang salih, ya. Bergaul di lingkungan yang salih gitu. Ya. Ya, sudah. Ya. Terus pertanyaan saya, ya saya sudah berusaha untuk istiqomah di sini, meskipun jauh dari keluarga, jauh dari suami, istilahnya. Saya tetap, meskipun di lingkungan non muslim, saya tetap usahakan untuk istiqomah dengan agama saya, dengan keluarga saya. Terus sekarang masalahnya pada keluarga gitu Ustaz. Terus bagaimana cara saya untuk menasehati suami untuk istiqomah dalam sholatnya dia. Terus kalau malam Jumat tuh, kalau sore Jumat tuh dia nggak pernah mau berziarah kubur gitu Ustaz. Yang dulu kalau kita di rumah, saya di rumah setiap malam Jumat, sore Jumat tuh saya selalu ngajak saya dan suami saya sama anak-anak tuh berziarah kubur gitu selepas asar. Pas tuh sholat jamaah maghrib bersama-sama, terus ngaji Quran untuk arwah bersama-sama. Nah sekarang tuh dia nggak pernah melakukannya Ustaz. Kadang kalau saya tanya sholat pun kadang dia selalu jujur sih katanya belum sholat atau enggak sholat kayak gitu jawabnya. Terus bagaimana cara saya menasihati suami untuk dia tetap istiqomah gitu. Kalau saya di rumah mungkin ada saya yang ngajak gitu. Sekarang saya nggak di rumah tuh dianya kadang bolong-bolong sholatnya itu Ustaz. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara saya menasihati suami gitu. Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ibu siapa tadi? Nama Namanya? saya Umainah, dari Majelis Yunlong. Oh ya, Ibu Mainah ya. Ya. Iya. Intinya pertanyaan itu bagaimana cara menasehati suami yang belum istiqomah, baik tadi yang apa ya dengan sholatnya dan lain sebagainya ya, dan ziarah. Sebenarnya istiqomah ini lebih ditekankan kepada hal-hal yang wajib. Ya. Ada sebagian ulama yang menafsirkan ya sesuatu yang wajib dia laksanakan, sesuatu yang wajib dia tinggalkan. Ya. Kalau hal yang sunnah, ya ini juga ada yang mengatakan tetap ya itu harus istiqamah, tetapi tidak ada paksaan di sini, ya karena hal yang sunnah. Nah, cara untuk menasihati suami adalah dengan orang yang disegani suami. Jadi jangan sampai kalau kita mungkin berkata kepada suami boleh ya mengajak kalau dia suami itu sudah segan, suami itu memang mudah untuk diajak ini ya bicara. Tetapi kalau sulit untuk diajak bicara karena ada orang yang egonya tinggi suami itu ya. Masa saya dinasihati istri ya itu. Maka apa? Mintalah ya nasihat kepada orang yang disegani suami. Misalnya ayah mertuanya ataupun guru ngajinya ya ataupun siapapun itu yang disegani suami ya supaya menasehatinya ya. Kenapa? Ketika nasihat itu tidak sampai atau tidak bisa disampaikan oleh diri kita ataupun nasihat itu ditolak ya oleh suami, maka apa? Yaitu nasihat yang paling mujarab adalah menasehati suami dengan nasihat orang yang disegani oleh suami. Ya. Itu yang paling mujarab. Selain tentunya ya, ibu harus berdoa supaya apa? Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dalam hadis ada juga ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Nah, ini dicatat doanya ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dalam hadis ada juga yang mengatakan ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya. Ya Allah yang membalikkan hati ya. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Balikkan hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub ya Allah yang membalikkan hati, bolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami. Ala dinika, dalam ketaatan menjalankan agama ya. Wa ala ta'atika, dan senantiasa taat kepadamu ya. Nah, ini doa yang paling mujarab ya, mustajab. Ya, kita doakan itu ya muqallibal qulub sabbit qalbahu. Kalau bagi suami qalbahu ya, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubahu atau sarrif qalbahu ala ta'atik gitu ya. Itu doakan saja. Jadi nasihati tetap kita, tapi dengan bagaimana caranya suami itu supaya mendengar nasihat kita. Tentunya dengan kebaikan. Kalau suami sudah dibaikin, dihormatin, insya Allah suami pun akan taat. Apalagi dikasih hadiah dan lain sebagainya. Tahabu, saling berhadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Artinya apa? Sering memberi hadiah suami istri itu supaya apa? Terikat ya dengan ikatan apa? Keharmonisan, kecintaan suami istri. Saya kira itu mungkin Ibu ya, yang pertama tadi ya, hendaklah menasihati suami dengan nasihat orang yang disegani suami, insya Allah kan diterima ya, karena belum tentu nasihat kita diterima oleh suami ya. Yang kedua, doakan dengan doa tadi ya. Ya musarrifal qulub sarrif qalbahu ala ta'atik. Nah, itu ya. Itu saja mungkin. Ada yang lainnya? Terima kasih Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Maafkan kalau tidak buka video, maafkan kalau tidak sopan.
Iya, tidak apa-apa. Silakan yang lain mungkin ada pertanyaan. Jamaah Dede yang lainnya. Enggak, Uti yang mau tanya, silakan. Monggo yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan. Maaf, saya mau tanya sedikit. Ini Ustaz, gimana cara itu loh Ustaz? Ada teman, dia istiqomah sekali setiap bulannya itu kasih jiwa sosialnya cukup bagus gitu loh Ustaz. Tapi kalau sholatnya itu masih banyak yang kurang gitu loh Ustaz. Gimana caranya kita untuk memberitahu atau biar tidak tersinggung, caranya itu loh Ustaz. Ya. Dia setiap bulannya itu pasti kasih uang untuk anak yatim piatu lah, soal jiwa sosialnya cukup bagus. Tapi ya itu sholatnya sering ditinggal gitu loh Ustaz. Ya. Mau menasehati takut tersinggung. Ya. Beliau juga pernah tanya sih, apa cara-cara sholat, udah saya kasih itu buku lengkap sholat, cara-caranya juga insya Allah sudah saya kasih tahu, tapi masih mungkin belum dapat hidayah juga sih. Iya. Caranya supaya beliau tidak tersinggung gitu loh Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Ibu siapa ini tadi? Ibu Ini Ustaz. Oh ya. Tadi caranya bagaimana supaya ya dia tidak sholatnya bolong-bolong ya. Tapi dia sudah istiqomah ya, punya jiwa sosial, tetapi masalah sholatnya. Nah, sekali lagi istiqomah ini yang paling utama adalah yaitu memang betul kewajiban dulu ya, kewajiban kepada Allah sholat, kewajiban kepada misalkan kalau suami, anak istri, nafkah, kemudian kewajiban kita seorang muslim menuntut ilmu, wajib ya. Nah, itu yang paling penting, wajib. Nah, setelah wajib nanti baru yang sunnah. Jadi ada fikul aulawiyat atau fikih prioritas dulu. Mana yang harus diprioritaskan? Yang wajib dulu. Ya, yang wajib dulu. Nah, sedekah ini sesuatu yang sunnah, ya bagus ya. Tetapi yang wajib ternyata sholatnya bolong-bolong. Bagaimana supaya dia tidak tersinggung? Ya, tentunya apa? Kita ajak sholat bareng-bareng. Ya, kita ajak sholat bareng-bareng. Nah, tadi juga kita harus sering memberi hadiah. Kita harus betul-betul bisa meluangkan waktu ya untuk dia supaya membantu permasalahannya, mendengarkan segala masalahnya. Karena kalau orang itu sudah merasa ditolong, dibantu, itu pasti kalau kita meminta sesuatu, misalkan mengajak sesuatu pada dia, dia akan segan. Jadi ambillah hatinya dulu supaya tidak tersinggung. Kita memposisikan ibu-ibu saja, misalkan posisikan diri ibu-ibu, kalau dinasihati orang enaknya bagaimana? Kalau saya misalkan, oh ini saya jarang sholat nih, tiba-tiba ada yang nasihati orang. Nah, kira-kira nasihat yang buat saya ini yang enak itu bagaimana? Nah, ini pentingnya mengaji diri. Artinya memposisikan diri kita seperti orang lain. Kenapa? Tadi kalau tidak takut tersinggung, ya, berarti memposisikannya gimana supaya tidak tersinggung? Berarti ya diajak makan bareng, sholat bareng. Lama-kelamaan dengan kebiasaan itu sebenarnya nasihat yang dengan bilhal, dakwah bilhal, ya, mengajak orang dengan perbuatan baik. Jadi tidak mesti nasihat itu dengan perkataan, tetapi nasihat itu dengan tindakan. Tindakan itu yaitu memposisikan dia supaya dia sholat, berarti kita
ajak makan bareng, sholat bareng. Insya Allah tidak tersinggung ibu-ibu. Ya, jadi supaya kita enak mengajak orang dengan ya tanpa ucapan saja, dengan tindakan orang itu akan tergugah, orang itu akan segan kalau diajak sholat tidak mau, ya sudah diajak makan kok tidak mau diajak sholat gitu kan. Nah itu dakwah bil hal yang paling penting. Kenapa? Bil lisan, dengan perkataan orang itu mendengar, oke lah dari kanan keluar ke kiri, tidak sampai masuk ke hati. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau dengan tindakan, orang ini baik sekali, orang ini kok peduli sama saya, maka apa? Dia akan segan kalau dia meminta sesuatu untuk sholat, ya pasti akan dia laksanakan. Nah itu cara yang baik mengajak orang supaya tidak tersinggung, yaitu dengan ad-da'wah bil hal, mengajak orang dengan tindakan perbuatan yang baik. Itu mungkin Ibu yang bisa saya jawab. Ada yang lain? Ya, sama-sama. Ada yang lainnya? Astagfirullah. Ustaz, dari mana asalnya? Ayo Ustaz, siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Monggo. Maaf Ustaz, mau tanya. Ya, boleh. Dengan Ustaz dari mana asalnya? Oh, saya aslinya dari Garut tapi tinggalnya di Solo. Oh, dapat istri Solo ya Ustaz? Ya, istri saya orang Solo asli. Di Jebres pasnya di belakang UNS. Oh,